Jangan orang Sunda, dia orang Batak. Orang Sunda dia orang Batak aku enggak. Tribuners dan sahabat warta.live.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi TKP pembakaran dan penyerangan mobil polisi tepatnya di wilayah Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 22 April 2025. Dari hasil tinjauan tersebut, Deddy Mulyadi sempat berbincang-bincang dengan warga sekitar dan menemukan sebuah fakta bahwasanya sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kampung Baru tersebut tidak memiliki KTP Depok, melainkan banyak warga yang sudah memukimi wilayah Kampung Baru berpuluh-puluh tahun, namun KTP mereka masih tersebar di sejumlah wilayah. Melihat persoalan tersebut, Kang Deddy juga langsung berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda di Mapolres Metro Depok. Kang Deddy langsung menjumpai Wali Kota Depok, Kapolres, dan Dandim Depok. Dari hasil pertemuan tersebut, nantinya Gubernur Jawa Barat akan mempertemukan pihak Pemkot Depok dengan Dirjen Kependudukan Kemendagri untuk membahas persoalan yang ada di wilayah Kampung Baru. Perlu diketahui bahwasanya di wilayah Kampung Baru tersebut telah terjadi penyerangan dan pembakaran mobil milik anggota Satreskrim Polres Metro Depok. Pembakaran tersebut dimulai saat anggota Satreskrim Metro Depok sedang menangkap buron berinisial TS. TS sendiri merupakan ketua Ormas Ranting Harjamukti. Namun saat proses penangkapan, massa sempat menyerang anggota Satreskrim Polres Metro Depok hingga berujung pembakaran. Nantinya, Kang Deddy menginginkan agar wilayah Kota Depok kondusif dan tidak ada persoalan-persoalan sosial di kemudian hari. Selain itu juga Kang Deddy sempat membahas tentang Satgas Anti Premanisme, di mana dalam Satgas Anti Premanisme tersebut melibatkan unsur dari pemerintah kota, pihak kepolisian, dan pihak TNI untuk menuntaskan aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya yang ada di wilayah Kota Depok. Dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi kapasitas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Karena tantangan pembangunan ini berat, manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya, maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan. Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga wali kota sampai jajaran RT/RW-nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota. Berarti mereka yang di sana itu akan direlokasi atau akan diakomodir untuk punya identitas? Nah, gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara, dia harus punya identitas. Nah, yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus-menerus. Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya
Di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sila asasi. Pak, penegasan itu di lokasi yang pembakaran mobil polisi ya Pak? Iya, saya tadi ke sana. Bertemu warga sana dan rame ya. Tetapi dari sisi aspek sosial, tadi juga saya sudah pesan ke Pak Wali Kota Depok, ayahnya berbuat kriminal, tetap proses hukumnya harus berjalan. Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya, kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dengan tanggung jawab sosial pemerintah. Kang, soal aset tanah di Kampung Baru itu sendiri, sebenarnya itu statusnya apa? Saya belum bisa memastikan statusnya tanahnya apa, karena kan saya datang ke sana baru hari ini. Nah mungkin waktunya tidak terlalu lama deh, minggu depan, karena hari Selasa depan tuh pagi, saya jam 1 itu ada kegiatan di Kabupaten Bogor. Mungkin kita jam 11 di Kota Depok. Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok. Dan kemudian yang berikutnya adalah titik tekan pada semua simpul-simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku yang ada di sini untuk melebur dengan tradisi yang ada di sini, tidak ego terhadap tradisi asalnya, kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Di luar Depoknya maksudnya luar Jawa Barat juga? Ada yang di luar Jawa Barat, ada yang masih di Jawa Barat. Misalnya ada yang KTP-nya Kerawang, ada yang KTP-nya Bekasi. Gitu loh. Tadi saya sudah tanya satu-satu. Profesinya apa sih rata-rata di sana sampai dia mungkin sudah puluhan tahun? Ada ya profesinya, ada yang pedagang. Tadi ada pedagang. Misalnya tadi di pedagang juga lucu kan. Misalnya dia jual LPG. Tapi LPG-nya dari Bekasi. Sepengetahuan saya LPG 3 kg itu kan semestinya beredar dari lingkungannya, dari Bakaran, Kecer, kan ada satu sistem yang melayani masyarakat sekitar situ. Tetapi tadi LPG-nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai. Berarti mereka selama ini tidak pernah ikut pemilu ya? Tidak pernah milih, karena ikut di Jakarta enggak, milih di Jakarta, di Depok pun enggak. Pak, terkait Satgas anti Gubernur berdekatan dengan Jakarta itu kan dekat Pondok Ranggon, berdekatan juga dengan Kota Bekasi. Jadi ada situasi-situasi yang tadi Pak Gubernur sampaikan itu sangat dimungkin karena kedekatan dari sisi batas wilayah itu sebetulnya. Ini kan sampai puluhan tahun ya Pak, yang menjadi kendala mereka ini tidak terdata di warga Depok. Seperti apa sih Pak? Ya, ini kan ada dua hal permasalahan yang melatar belakangi. Pertama, permasalahan pertanahan. Ini menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Sampai saat ini kependudukan kita masih mendasarkan terhadap, tapi nanti kita akan berkoordinasi dengan tadi yang arahan Pak Gubernur, kita akan ketemu dengan Kementerian Dalam Negeri, kita akan berdiskusi untuk mencari solusi ini. Selama ini pegangannya bahwa untuk bisa punya KTP harus dapat izin dari si pemilik lahan. Pemilik dalam hal ini adalah beberapa tadi yang disampaikan PP properti itu yang memiliki lahan itu, sehingga ini yang belum ketemu solusinya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan berdiskusi, kita akan ada solusi terhadap permasalahan ini. Jadi saya sampaikan lah, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya bangunan liar di trotoar dibiarkan, bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan, bangunan liar di atas sungai dibiarkan, bangunan liar di atas permukaan laut dibiarkan. Yang tidak adalah bangunan liar di udara. Sampai sekarang belum ada yang berani bangun. Nah, pembiaran itu terjadi kenapa? Semua orang cuek. Lurah-lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan itu melakukan pembiaran. Bukan hanya di kota, di desa juga sama seperti itu. Ini problem loh, ini problem. Sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran-pembiaran itu. Kapan sih kita ini ribut? Kalau ada peristiwa. Kalau ada banjir baru ribut. Kalau ada kebakaran baru ribut. Nah kalau kayak sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal baru ribut ngurusin persoalan kependudukan.
Harusnya ini nggak boleh terjadi kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan. Urusan KTP di wilayah Cimanggis ini, kalau sejak dulu diberesin, nggak akan ada peristiwa pembakaran. Nggak akan ada konflik pertanahan, nggak akan ada. Ini karena dibiarkan. Orang bangun di tanah negara, itu dibiarkan. Padahal dari dulu, kalau memang itu melanggar, dan itu tanahnya bukan miliknya, harusnya ketika meletakkan batu pertama ditanamkan, harus sudah ada tindakan. Ya kita dibiarkan. Sekarang orang sudah punya anak cucu ada di situ, kemudian hari ini baru kita ngeh. Nah ini nggak boleh lagi. Pokoknya di bawah kepemimpinan di Jawa Barat, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai pada tingkat RT RW-nya tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan. Pak, untuk Satgas anti Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe ya.